Materi jamak sudah tuntas, sudah selesai kita bahas. Selanjutnya, jika tidak ada pertanyaan, kita masuk materi qasar. Silakan bagi ibu bapak yang sudah paham boleh memberikan atensi ya, silakan menulis perhatiannya. Alhamdulillah sudah paham. Silakan Bapak Ibu, sekali lagi agar saya bisa melanjutkan materi yang sudah paham, silakan tuliskan di kolom perhatian alhamdulillah paham ya. Kalau ada pertanyaan silakan lanjut ya. Ada Mustafingah, alhamdulillah paham. Kemudian sambil dibantu tap-tap layar ya. Bapak Ibu niatkan untuk bersedekah ya, sedekah. Kemudian sedekahnya apa? Bagikan link sama tap-tap layar. Itu bagian daripada sedekah. Jarana, alhamdulillah paham. Kemudian ada saudara Utwid, terima kasih, alhamdulillah paham. Saudara Muhammad, alhamdulillah paham. Sambil dibantu saudara Muhammad untuk tap-tap layar dan bagikan link. Kemudian saudara Utiwidz ya, sama Utiwidz juga barakallah ya. Kemudian saudara Nahla ya, paham. Sambil dibantu saudara O ya, saudara Musridah ya, alhamdulillah paham. Ada Helda ya, sambil dibantu tap-tap layar dan juga bagikan link. Kita lanjut berarti materi qasar. Ya, materi jamak sudah selesai. Lanjut materi qasar. Qasar adalah sebuah pilihan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Jarana untuk gift kopi dan juga es krimnya ya. Terima kasih untuk giftnya, barakallah. Semoga Allah membalasnya. Kemudian ada Iwan Lapo Bende ya. Assalamualaikum Ustaz. Salam kenal ya. Salam untuk saudara Iwan ya. Dari kota mana Iwan? Ada Putra Kelana, sholat asar waktunya dah habis. Diqodho setelah maghrib apa sesudah? Setelah maghrib ya, setelah sholat maghrib baru qodho sholat asar. Putra Kelana, alhamdulillah ya. Ada Iwan Lapo Bende dari kota Kendari ya, salam kenal saudara Iwan. Selanjutnya kita bahas materi qasar. Qasar adalah sebuah pilihan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba yang sedang melakukan perjalanan atau musafir. Qasar itu artinya adalah secara bahasa, arti qasar itu adalah meringkas. Saudara Susi Cam ya, terima kasih untuk giftnya saudara Camlah ya. Sehat selalu Bunda untuk Susi Kamlah ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan bagi mereka yang sedang melakukan perjalanan atau musafir. Keringanan yang kedua adalah yang tadi keringanannya dikumpulkan sholatnya atau dijamak. Keringanan yang kedua adalah tentang meringkas rakaat sholat. Jadi keringanan yang berikutnya adalah yang kedua ini qasar, ini keringanan atau hadiah ya. Allah memberikan hadiah keringanan atau rukhsah dalam urusan sholat. Ketika musafir Allah kasih keringanan. Apa keringanan yang kedua? Yaitu qasar, diringkas. Rakaat yang 4 berubah menjadi 2. Ini kan keringanan. Seperti diskon ya. Jadi kalau kita beli baju awalnya 40.000, karena ibu dikasih diskon cukup 20.000. Ini kan sangat membantu ya. Saudara Helda, Teh Yani, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah ya, Teh Yani sehat selalu, berkah barokah dan mudah-mudahan dilancarkan aktivitasnya. Mudah-mudahan anaknya lancar diterima ya dalam hajat dan cita-citanya ya. Selanjutnya apa itu arti qasar? Qasar itu artinya memendekkan. Tidak semua sholat di saat kita melakukan perjalanan ya, di saat melakukan musafir, maka tidak semua sholat itu bisa diqasar.
Terus sholat apa yang boleh dikosor, sholat apa yang bisa dipendekkan manakala kita sedang musafir. Yang pertama sholat duhur, itu bisa dipendekkan, bisa dikosor. Lalu sholat asar, kemudian sholat isya. Ini yang bisa dipendekkan rokaatnya menjadi 2. Selain ini tidak bisa ya. Terima kasih ya, mudah-mudahan dikabulkan saudara Teh Yani ya, berkah barokah ya. Kemudian Allah mengabadikan tentang sholat qashar ini di dalam Al-Quran, yakni surat An-Nisa ayat 101. Kita akan tabarukan, kita akan belajar dan mohon keberkahannya Allah. Mudah-mudahan yang membaca dan yang mendengar, yang menyimak mendapatkan keberkahan dari ayat suci Al-Quran yang menerangkan tentang qashar. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Artinya dari firman Allah di surat An-Nisa ayat 11 tersebut menerangkan bahwa dan apabila kamu bepergian di muka bumi maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sholatmu. Artinya jika kita sedang melakukan musafir tidaklah mengapa sholatnya dipendekkan, rokaat sholatnya diringkas menjadi 2 rokaat yang kita kenal dengan nama qashar ya. Kemudian Bapak dan Ibu, saya mau praktekan. Saya dari Surabaya hendak melakukan kegiatan, ada pekerjaan saya di Samarinda. Saya dari Surabaya melakukan perjalanan ke Samarinda. Kemudian di tengah-tengah perjalanan itu masuk waktu duhur. Ya, dug 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 dug. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kita kerjakan sholat duhur, dijamak dengan asar, sekaligus dikosor, digabungkan dengan waktu asar, kemudian dikosor rokaatnya. Jumlah rokaatnya duhurnya 2 rokaat selesai, kemudian sholat asar juga 2 rokaat. Ini namanya jamak dan qashar. Digabungkan waktu duhur dengan waktu sholat asar namanya jamak, dikosor rokaatnya 2 rokaat ya. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini sholat duhur. Usolli fardod duhri rakaataini qashron majmu'an bil asri jam'at takdim ma'mu'man lillahi ta'ala. Allahu Akbar. 1 rokaat, 2 rokaat. Sholat duhur hanya 2 rokaat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Selesai sholat duhur, lanjut berdiri untuk iqomah sholat asar. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kita kerjakan sholat asar. Usolli fardol asri rakaataini qashron mustaqbilal kiblati adaan ma'mu'man lillahi ta'ala. Allahu Akbar. 1 rokaat, 2 rokaat. Selesai. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Terima kasih Teh Yani untuk gift kopinya. Barakallah ya. Mudah-mudahan Allah membalas rezeki dan kelancaran dan keberkahan untuk Teh Yani dan keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Sudah selesai ya. Sholat duhur dijamak qashar dengan asar. Selanjutnya praktek berikutnya adalah sholat duhur yang dilakukan di waktu asar. Namanya jamak takhir qashar ya. Ini waktu asar ya.
Kemudian Ibu Dede, assalamualaikum Pak Ustadz. Ibu Dede dari Bandung ya, sehat selalu. Waalaikumsalam Ibu Dede. Terima kasih Teh Yani ya. Kemudian ada Mawar, Ustadz, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta pencerahannya surat Al-Waqiah itu dibaca habis subuh atau asar? Habis subuh boleh ya. Kalau tidak sempat subuh boleh asar. Boleh malam ya. Awal hari pagi atau menjelang maghrib boleh ya dibaca, boleh pagi ya, boleh juga menjelang malam ya, waktu malam. Kemudian saya sedang perjalanan, di waktu menempuh perjalanan ini masuk waktu maghrib, tapi waktu perjalanan ini ya saya tidak bisa mengerjakan sholat maghrib, kena macet, maka sholat maghribnya dijamak dengan asar. Sholat maghrib sekaligus digabungkan dengan sholat isya. Ya, di waktu perjalanan masuk waktu sholat maghrib. Kesempatan ya, saya berhenti sambil istirahat, kerjakan sholat maghrib sekaligus dijamak dengan isya, jamak qashar, maghribnya tetap 3, nanti sholat isyanya 2 rakaat. Ini maghrib ya. Allahu Akbar, la ilaha illallah, sholat maghrib. Usolli fardol maghribi salasa rakaatin majmu'an bil isya'i jam'at takdim ma'mu'man lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kemudian 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat. Selesai. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Selesai ya. Daripada sholat maghrib sudah kita kerjakan ya, kemudian langsung berdiri. Setelah maghrib selesai, langsung berdiri, kemudian niat sholat isya. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Usolli fardol isya'i rakaataini qashron mustaqbilal kiblati ma'mu'man lillahi ta'ala. Allahu Akbar. 1 rakaat, 2 rakaat, sholat isya selesai. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Beres sudah. Ya, jadi mengerjakan sholat maghrib, isyanya ditarik. Ibu Dedeh, bolehkah sholat witir? Boleh ya, Ibu Dedeh boleh ya. Untuk pertanyaan Ibu Dedeh di Bandung boleh. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan tidak sampai di sini? Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut materi jamak takhir. Sholat maghrib yang tidak bisa dikerjakan, kemudian dikerjakannya di waktu isya. Mungkin kena macet, mungkin waktu maghrib dalam perjalanan. Ya, Saudara Mustafingah lanjut. Terima kasih Saudari Mustafingah ya. Kita lanjut ya. Saat saya perjalanan ya, masuk waktu maghrib, namun karena kesibukan kita, entah itu ngurus pesawat, entah itu di atas kereta, di atas bis waktu maghrib, atau mungkin kena macet ya, sehingga tidak bisa mengerjakan sholat maghrib, maka boleh diniatkan sholat maghrib yang tidak bisa dikerjakan saat ini kita gabungkan dengan sholat isya, namanya jamak takhir ya. Singkat cerita, sudah lepas dari macet, ini waktu isya, kita kerjakan sholat maghrib di waktu isya. Ada Saiful Handri Usma, ulangi niat maghrib isya. Ya, ini mau praktek sholat maghrib dikerjakan di waktu sholat isya ya. Kalau yang tadi waktu maghrib,
Kemudian narik isya yang pertama namanya jamak takdim. Yang tadi ya niatnya seperti ini, Saudara Saiful Handi Rusma ya. Usolli fard yang tadi ya, yang tadi yang jamak takdim. Maka bukunya ini harus dimiliki Saudara Saiful Handri Usma dan yang lain yang merasa belum paham, masih bingung, terus ikuti kajiannya, kemudian miliki bukunya. Ya, miliki bukunya untuk menyempurnakan, untuk melengkapi sarana belajar. Ya, jadi kita lagi belajar, maka bukunya diambil, diklik ya, agar lebih paham dan berkah ya. Namanya mengawal ilmu. Niat sholat jamak takdim saya contohkan. Usolli fardol maghribi salasa rokaatin majmu'an bil isya'i jam'at takdim lillahi ta'ala. Allah Akbar. Terima kasih saudari Hartini ya. Sehat selalu Bunda. Terima kasih untuk gift kopinya ya. Alhamdulillah saya dapat kopi dari saudari Hartini yang ada di Malaysia. Alhamdulillah barakallah ya. Ini kopinya. Kemudian selanjutnya ya, lengkapi sarana belajar Bapak Ibu dengan memiliki buku panduan sholat yang lengkap, isinya banyak, memuat materi-materi mulai sholat wajib, sholat jamak, sholat qashar, dan sholat-sholat sunnah, dan materi yang lain. Ada di sini semua. Lanjut ya. Kita lanjut. Saya sedang perjalanan, waktu sholat maghrib, tapi kena macet. Tidak bisa mengerjakan sholat maghrib, mungkin karena macet, mungkin karena masih naik kendaraan ya. Terima kasih Teh Yani ya gorengannya. Kemudian sholat maghrib ini kita kerjakan di waktu isya yang dikenal dengan jamak takhir ya. Waktu isya ini Allahu Akbar la ilaha illallah usolli fardol maghribi salasa rokaatin majmu'an bil isya'i jam'at takhir ma'mu'man lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Saya niat sholat fardu maghrib 3 rakaat dijamak dengan isya, jamak takhir karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Saudara-saudari Surlinah, bukunya bisa COD Pak Ustadz? Bisa ya. Saudara Surlinah langsung klik gambar bukunya, bisa COD? Bisa ya. Langsung check out ya. Langsung klik, bayar di tempat atau bayar di rumah, COD. Ada Marzauni ya, Ustadz aku ikut ngaji malam aja, boleh ya. Saudara Marzauni, ngaji malam boleh? Boleh ikut ngaji malam, silakan ya. Nanti malam jam berapa? Jam 8 ya. Yang mau ikut ngaji malam jam 8. Kalau siang jam 1 ya. Kalau siang jam 1 insya Allah, kalau malam jam 8. Setelah sholat maghrib selesai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai maghrib, lanjut berdiri, iqomah untuk mengerjakan sholat isya. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kerjakan sholat isya di qashar ya. Usolli fardol isya'i rok'ataini qashron mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Kalau jadi makmum, adaan imaman lillahi ta'ala. Kalau jadi imam, kalau sendiri ya, adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Saudara Marzauni, semalam nggak ngaji Pak Ustadz? Semalam tidak ya, semalam libur. Kenapa semalam libur? Saya ada rapat di masjid persiapan untuk Idul Adha.
Tadi malam saya rapat ba'da sholat isya, nyambung sampai jam 11 malam, membahas persiapan Idul Adha ya. Nanti malam insya Allah ya, nanti malam insya Allah. Oh, nanti malam masih ada acara ya. Nanti malam masih libur ya, ngaji malam masih libur, saya masih ada kegiatan di luar. Nanti malam belum bisa ngaji yang malam. Kalau siang insya Allah bisa ya. Yang bisa ikut siang boleh siang jam 1. Nanti malam belum bisa, saya masih ada kegiatan di luar ya. Ustadz, kalau jamaah takhir tetap harus maghrib atau isya juga boleh? Boleh ya. Boleh kalau kita mengacu kepada tertib berarti maghrib dulu ya. Maghrib dulu kemudian isya ya. Kemudian ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada pertanyaan, ya, kalau tidak ada pertanyaan, Marzauni ya, oke. Nanti malam, mohon maaf Bunda ya, Bunda Marzauni, nanti malam saya masih ada jadwal ngisi di luar, sehingga tidak bisa live ya. Mungkin besok malam, insya Allah. Ada pertanyaan lagi, Ibu Bapak? Kalau tidak ada pertanyaan, sambil dibantu tab-tab layar, kita lanjut materi tentang kodok. Terakhir, materi kodok. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak dan Ibu, kita melanjutkan materi. Ulang, ada bukuku ya. Yang diulang, bukuku minta diulang, tapi yang mana yang diulang? Yang diulang sholat jamaah takdim atau jamaah takhir. Bukuku yang mana yang diulang? Saudari bukuku yang diulang itu yang maghribnya, waktu maghrib narik isya, atau waktu maghrib yang dikerjakan di waktu isya, jamaah takhir atau jamaah takdim. Yang diulang jamaah takdim atau jamaah takhir. Kan ada 2 sholat tadi ya. Prakteknya jamaah takdim itu sholat maghrib, waktu maghrib menarik menjamak sholat isya, itu nama jamaah takdim. Kalau jamaah takhir, waktu maghrib tidak bisa dikerjakan sehingga digabungkan dengan waktu isya, namanya jamaah takhir. Saudari tadi ya, yang mana yang mau dikerjakan, yang diulang yang mana? Saya contoh ya, saya ulang maghrib ya, waktu maghrib narik sholat isya. Masih ada enggak? Sinyal saya diterima enggak? Suara saya masih diterima dengan baik? Tadi yang minta diulang masih ada kah? Yang minta diulang masih ada? Mana atensinya, dari kota mana yang tadi minta? Lanjut Iwan lapor, Iwan lanjut ya, minta dilanjut. Bukuku ya, masih ada bukuku. Ada bukuku yang diulang yang mana? Jamaah takdim atau jamaah takhir? Sudah paham belum ya? Saya full lanjut ya. Sebentar ya, ada Helda. Saya ulang lagi, saya kasih contoh ya. Bukuku sholat maghrib tidak bisa dikerjakan ya di waktu maghrib, sehingga di jamaah takhir. Jadi sholat maghribnya dikerjakan di waktu isya, namanya jamaah takhir ya. Usolli fardol maghribi salasa rokaatin majmu'an bil isya'i jam'at takhir lillahi ta'ala. Allahu Akbar. 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat. Salat maghrib selesai. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai sholat maghrib, langsung berdiri iqomah untuk sholat isya-nya. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini baru niat sholat isya. Usolli fardol isya'i rok'ataini kosron mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kerjakan 1 rakaat, 2 rakaat sholat isya.
selesai. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Berzikir, berdoa, kemudian lanjutkan aktivitasnya ya. Saudara, sudah ya, sudah kita kerjakan 2 ya. Terakhir namanya jamak takhir. Selanjutnya masuk materi tentang kodo ya, materi kodo sekarang. Lanjut. Sambil dibantu tap-tap layar ibu bapak yang punya waktu ya, membantu saudara yang lain bisa ikut belajar tolabul ilmi, bantu tap-tap layar agar saudara kita yang lain ikut belajar. Selanjutnya materi kodo. Setiap umat Islam yang mukalaf, setiap umat Islam yang sudah akhil balik, maka berkewajiban melaksanakan sholat, termasuk melaksanakan puasa Ramadan. Jadi orang yang sudah akhil balik, baik dari laki-laki ataupun perempuan, sudah batas akhil balik berarti wajib sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat sudah kewajiban maka berdosa. Kenapa berdosa? Karena meninggalkan tidak menjalankan perintahnya Allah, termasuk meninggalkan sholat, meninggalkan puasa Ramadan ya. Jika sudah wajib maka berdosa, kalau belum balik tidak. Nah, akhil balik itu usia berapa? Akhil balik itu 9 sampai 15 tahun dengan disertai tanda-tanda. Kalau laki-laki dan perempuan sudah mimpi, maka wajib mandi junub, berarti dia sudah balik ya. Yang kedua, kalau sudah datang tamu bulanan, bagi perempuan datang tamu bulanan berarti sudah haid. Nah, datang tamu bulanan haid, maka wajib untuk melaksanakan sholat karena sudah balik. Baik puasa Ramadan menjadi wajib hukumnya, ataupun sholat 5 waktu kalau sudah akhil balik. Nah, ada 2 perkara ketika kita meninggalkan sholat, ada 2 hal yang kemudian diwajibkan untuk mengganti yang disebut dengan kodo. Apa itu kodo artinya? Kodo ini artinya mengganti sholat yang kita tinggalkan karena yang pertama ada faktor udzur syar'i. Apa itu udzur syar'i? Meliputi ketiduran ya atau lupa, itu disebutnya udzur syar'i. Jadi bapak dan ibu misalnya ketiduran, belum sholat duhur, bangun-bangun asar, sudah waktu asar, maka ibu berkewajiban di saat bangun karena ketiduran belum sholat duhur, wajib mengkodok sholat duhur di waktu asar karena bangunnya waktu asar. Yang kedua, kalau bapak ibu lupa atas kesibukan mungkin segala urusan, lupa belum sholat asar, belum sholat asar, ingat-ingat setelah isya, setelah sholat isya kemudian sedang berzikir atau sedang baca Al-Quran, tiba-tiba muncul kesadaran, loh tadi saya belum sholat asar ternyata, baru ingat. Nah, saat itu wajib untuk mengerjakan mengganti sholat asar yang tadi lupa, namanya kodo. Ada 2, 1 wajib kodo itu karena tidur, yang kedua karena lupa. Terus yang terakhir, sholat yang dikodo itu kenapa? Sebabnya apa? Sebab karena udzur syar'i, yang kedua karena lalai secara sengaja. Yang udzur syar'i ini lalai meninggalkan kewajiban karena udzur syar'i, yang kedua lalai karena sengaja. Contoh seperti zaman jahiliyah, zaman preman, zaman muda, itu disebutnya zaman jahiliyah, lebih cenderung meninggalkan sholat. Dia paham, dia ngerti, lalai secara sengaja.
Nah, bagaimana sholat-sholat zaman dulu yang pernah ditinggalkan zaman jahiliyah? Dikodok dengan cara dicicil. Ya, dicicil. Habis sholat duhur, habis sholat asar, habis sholat maghrib, sebelum maghrib boleh, sebelum isya, setelah isya juga boleh, atau di waktu-waktu duha seperti ini, itu namanya mencicil. Ya, mencicil sholat-sholat zaman jahiliyah. Sebelum tahajud, ya, sebelum tahajud kita kodok dulu. Aduh, dulu saya banyak meninggalkan sholat, ya kodok. Dulu saya meninggalkan maghrib di waktu sholat tahajud, ya kita mengerjakan kodok dulu. Meninggalkan maghrib, kodok sholat maghrib. Dulu meninggalkan sholat isya, kodok sholat isya dapat 2. Dulu meninggalkan sering sholat subuh, kodok sholat subuh. Jadi di waktu malam, waktu sholat tahajud, ya digabungkan waktu-waktu tahajud, kita kerjakan sholat kodok, baru kemudian melaksanakan sholat tahajud. Nah, itu namanya mencicil, menggunakan waktu yang ada untuk mengkodok sholat yang dulu pernah kita tinggalkan. Nah, dalilnya dari mana? Dalilnya akan saya bacakan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian itu tertidur atau lupa dari sholat, hendaklah ia kerjakan ketika dia ingat. Hadis riwayat Muslim 684. Kalau di Al-Qur'annya surat Toha nomor 4, ya. Itu yang menerangkan tentang kedudukannya kodok, ya. Jadi ada ibu bapak mungkin ketiduran, ya. Contoh, sholat subuh harusnya jam 4, ya. Sholat subuh harusnya jam 4. Ketiduran jam 4, bangun-bangun jam 8. Bangun-bangun jam 8. Maka jam 8 itu sudah habis waktu subuh. Nah, maka tapi dibolehkan karena namanya udzur syar'i, bukan sengaja. Bangun jam 8, ambil air wudhu, dirikan sholat, niat sholat subuh kodok. Ya, ini niatnya ya. Saya bantu, saya bacakan niatnya. Silakan ambil alat tulis, ambil kertas, ambil bolpen, mungkin ya yang belum punya buku, ya silakan ditulis terlebih dahulu. Saya bantu niat sholat subuh, niat kodok sholat subuh, niat kodok sholat duhur, sholat asar, maghrib, dan sholat isya. Ya. Ini niatnya ya. Usolli fardhos subhi rakaataini mustaqbilal kiblati qodoan lillahi ta'ala. Ini niat kodok ini penting ya, sangat penting. Kenapa? Mengganti sholat yang tadi belum dikerjakan agar terhindar dari hisab, ya, dari pertanyaan di akhirat. Usolli fardhos subhi rakaataini mustaqbilal kiblati qodoan lillahi ta'ala. Lanjut sholat duhur, kodok sholat duhur. Usolli fardhod duhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati qodoan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sekali lagi, ini niat kodok sholat duhur. Usolli fardhod duhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati qodoan lillahi ta'ala. Lanjut niat kodok sholat asar. Usolli fardhol asri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati
Qadaan lillahi ta'ala. Usolli fardol asri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati qadaan lillahi ta'ala. Ada Marzauni, Ustadz kalau lupa majmuannya pakai jam'an, boleh ya. Marzauni boleh. Terima kasih Teh Yani ya, gift kopinya. Kemudian niat sholat maghrib, lanjut niat sholat maghrib. Usolli fardol maghribi, niat qadha sholat maghrib sekarang. Usolli fardol maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati qadaan lillahi ta'ala. Saya niat sholat fardu maghrib 3 rakaat ya, menghadap kiblat qadha karena Allah Ta'ala. Yang terakhir niat sholat qadha isya, niat qadha sholat isya. Usolli fardol isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati qadaan lillahi ta'ala. Sekali lagi, ini niat qadha sholat isya. Usolli fardol isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati qadaan lillahi ta'ala. Ada pertanyaan lagi. Kemudian selanjutnya, selain qadha untuk sholat, berikutnya adalah qadha untuk puasa ya. Kemudian ada pertanyaan saudara Bang Rai, Pak Ustadz mau tanya, sebelum sholat wajib boleh qadha? Boleh ya. Kita mau sholat isya ya, mau sholat isya masih menunggu setelah sholat tahiyat masjid umpama di masjid ya, berjamaah. Sebelum sholat isya dimulai, setelah tahiyat masjid, sholat sunnah, qobliyah isya sudah. Kemudian saya ingat ada sholat yang saya belum dikerjakan tadi. Kita qadha dulu sebelum sholat isya, boleh. Kemudian setelah sholat isya selesai, kita setelah doa dan setelah sholat sunnah, ingat lagi ya, mau mengqadha sholat zaman jahiliyah setelah isya, qadha lagi juga boleh ya. Ya, jadi mau mencicil ya, saudara Bang Rai, boleh sebelum isya, boleh sebelum sholat wajib, boleh jika waktunya memungkinkan, sebelum sholat boleh, nanti setelah sholat fardu juga boleh. Jadi qadha itu waktunya bebas. Dalam mengerjakan qadha boleh kapan saja sesuai dengan kondisi, sesuai dengan kemampuan. Boleh di awal sebelum sholat wajib, boleh setelah sholat wajib. Ada saudara kamu nanya, niatnya qadha puasa Pak Ustadz. Oke, siapa di sini yang punya puasa kemarin atau tahun yang lalu belum dikerjakan? Nah, ada juga selain qadha untuk sholat, qadha itu mengganti. Juga diwajibkan mengqadha puasa Ramadan. Jadi puasa wajib, puasa Ramadan yang kemarin kita belum kerjakan, mungkin karena berhalangan haid, mungkin wiladah, melahirkan, mungkin karena sakit, mungkin karena dalam perjalanan, dan sekarang mau mengganti. Nah, mengganti puasa qadha, silakan ya. Niatnya nawaitu shoma ghodin, ambil kertas, ambil bolpen atau direkam. Nawaitu shoma ghodin angqodoi fardi syahri Ramadana lillahi ta'ala. Saya niat puasa qadha bulan Ramadan fardu karena Allah Ta'ala. Niatnya malam niat,
kemudian paginya siangnya puasa. Ya, niat qadha. Ya, siapa di sini yang mungkin punya hutang puasa Ramadan kemudian hendak mengqadha sekarang ya. Ada saudara Ratna, Ustaz, sholat qadha boleh sebelum tahajud? Ya boleh, sebelum melaksanakan tahajud kita mau mencicil mengqadha sholat yang dulu kita tinggalkan, boleh sebelum pelaksanaan tahajud, setelah sholat wudhu ya, kemudian setelah sholat tobat, setelah sholat hajat, kemudian sholat qadha, setelah sholat qadha kemudian sholat tahajud terus ya. Saudara Heri, Assalamualaikum Pak Ustadz, sukses selalu, amin ya robbal alamin. Saudara Heri, Waalaikumsalam, sehat selalu juga untuk saudara Heri dan keluarga ya, barakallah. Kemudian saudara Dewi, Assalamualaikum Pak Ustadz, hadir, sehat selalu saudara Dewi yang ada di Taiwan ya. Kemudian boleh Bapak Ibu ada isbi, ijah, ulang Ustadz, yang diulang yang mana saudara isbi, niat qadha, niat qadha puasa. Niat puasa qadha. Nawaitu shoma ghadin ang qadai fardhi syahri ramadhana lillahi ta'ala. Ya, ulang ya. Ini niat puasa qadha Ramadan. Mungkin tahun kemarin belum diganti, gak usah malu-malu. Daripada nanti di akhirat dipertanyakan, lebih baik di qadha sekarang. Nawaitu shoma ghadin ang qadai fardhi syahri ramadhana lillahi ta'ala. Artinya saya niat puasa qadha Ramadan fardu karena Allah Ta'ala. Ya. Ibu bapak kemarin belum puasa, mungkin karena perjalanan ya. Saudara kamu nanya ya, sudah cukup untuk niat qadha Ramadan? Saya ulang lagi ya, ini niat qadha Ramadan, puasa Ramadan yang belum dibayar, dan sekarang Bapak Ibu mau mengqadha atau mengganti. Saudara Heri, alhamdulillah. Nawaitu shoma ghadin ang qadai fardhi syahri ramadhana lillahi ta'ala. Artinya saya niat puasa qadha Ramadan fardu karena Allah Ta'ala. Cukup, ada pertanyaan? Ayo. Jika ada pertanyaan silakan. Boleh dibantu ibu bapak ya. Materi sudah selesai. Ibu bapak yang ikut ngaji ini dari mana saja? Boleh sambil berkenalan ibu bapak yang ikut, yang masih hadir di sini, boleh ditulis di kolom komentar dari kota mana saja. Ada dari Palembang ya, ada dari Makassar, ada dari Sulawesi, boleh dari mana saja. Mustafinga dari Palembang ya, selamat pagi, ini jamaah rutinan kita ya, saudara Mustafinga dari Palembang. Kemudian saudara Lilis ya dari Helda dari Palembang. Kemudian saudara Iwan Lapo Bende ya, Ustadz musafir sudah sampai tujuan hotel, apakah sholat duhur asar bisa dijamak? Boleh ya. Ketika sudah sampai hotel, sudah sampai tempat tujuan, mandi, bersih, kerjakan sholat jamak, boleh. Dalam pelaksanaan jamak dan qashar itu bagi musafir boleh. Kalau saudara Iwan mau mengqashar kan boleh, karena ini untuk musafir. Jadi duhurnya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat. Tadi sudah diajarkan. Maghribnya 3 rakaat, isanya 2 rakaat. Jadi digabungkan sholat maghrib dengan isya. Ya namanya jamak, dikosor. Yang bisa dikosorkan yang isya. Maghrib kan tidak. Misalnya mengerjakan maghrib dengan isya di hotel. Boleh. Maghribnya 3, setelah maghrib kerjakan isya. Isyanya dikosor 2 rakaat. Ya. Kalau duhur dengan asar, duhurnya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat. Itu namanya jamak dan qashar, duhur dan asar ya.
Ada saudara Ratna dari Lampung, saudara Andra TCA alhamdulillah dari Blora ya. Ada Andra TCA Endra ya, saudara Endra dari Blora. Ada Hartini dari Malaysia, ada Jarana, terima kasih pencerahan ilmunya Pak Ustadz. Semoga Pak Ustadz keluarga sehat selalu, amin. Terima kasih Jarana. Saudara Wati dari Kalimantan Selatan, Tanah Bumbu ya. Saudara Wati, kemudian berikutnya Saudara Jarana ke Kalimantan. Yang lainnya, kemudian dari Yusniar dari Sawah Lunto, Padang, Sumatera Barat ya, saudara Yusniar dari Sawah Lunto. Kemudian ada Mardipin, Ustadz bolehkah puasa wajib Ramadan dikodok dengan puasa sunnah? Maksudnya puasa Ramadan ya wajib ya, puasa Ramadan wajib dikodok ya. Adapun digabungkan dengan sunnah, misalnya biasanya puasa Senin Kemis, mau digabungkan dengan Senin Kamis boleh, tapi niatnya tetap kodok, dilaksanakan di hari Senin atau Kamis. Nanti istiqomah puasa Senin Kamis dapat, jadi dapat puasa kodok, niatnya kodok saja, niatnya kodok Ramadan, tapi dikerjakan di waktu hari Senin dan Kamis, yang mana Senin Kamis ini biasanya saya puasa, tapi yang utama harus kodok puasa dulu, Ramadan dulu. Kita tidak diperbolehkan atau nilainya akan lebih tinggi mengerjakan kodok daripada puasa sunnah. Ibu bapak puasa sunnah tapi meninggalkan kodok itu bahaya. Itu namanya ibadah karena nafsu. Kalau ibadah karena iman, kerjakan kodok karena kodok wajib. Kecuali kodoknya sudah selesai, maka boleh mengerjakan sunnah. Ibu jangan keliru, bapak ibu jangan mengerjakan puasa sunnah meninggalkan wajib, itu keliru ya. Jadi kerjakan yang wajib ya, wajib dulu. Selanjutnya ya, ada dari Pak Lisin dari Kebumen gabung ya. Terima kasih Pak Lisin dari Kebumen. Ada Mbah Kakung Devan, terima kasih Ustaz, kami dari Kalimantan Selatan. Nah, Kalimantan Selatan. Kemudian saudara Yuli, apakah bisa sholat di jamak karena mau keluar tetapi masih dalam kota? Kalau kita mau perjalanan boleh saudara Yuli, asalkan kita namanya mau musafir. Tapi kalau dalam kota bukan musafir maka tidak boleh ya. Ada Faizuran dari Surabaya, ada Musridah dari Kalimantan Timur, ada Saiful dari Bandung, ada Hartini terima kasih dari Malaysia ya. Asalnya dari Dolopo ya, dari Dalopo tinggalnya di Malaysia, berkah barokah. Ada Iwan Lapo Bende ya, dari Pak Ustadz, kalau jamaknya 4 rakaat bisa juga ya, bisa kalau jamak itu 4 ya, kalau jamak dan qashar itu 2. Kalau niatnya jamak saja maka 4 rakaat, tapi kalau niatnya jamak dan qashar menjadi 2 rakaat. Kemudian ada Musridah, terima kasih. Kemudian ada Neti, terima kasih Pak Ustadz sudah berbagi ilmunya. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung ya, dari Bangka Belitung. Kemudian boleh tulis yang belum ya. Ada Khairul Anam ya, Khairul Anam. Selanjutnya dari user, Assalamualaikum Pak Ustadz, salam dari Sabah Malaysia, dari Sabah. Kemudian ibu bapak ya, materi sudah kita kerjakan ya. Ini Pi, pelanggaran Pi. Saya belum ngomong apa-apa. Kemudian ibu bapak ya, saya punya madu, ini madu untuk kesehatan. Sekali lagi mungkin bapak ibu ada yang kondisi kesehatannya sedang diuji kesehatan, maka silakan, saya punya madu murni sangat baik untuk meningkatkan imunitas. Meningkatkan imunitas di mana madu ini sangat baik untuk membantu memulihkan ya. Itu tadi nggak bisa. Ya iya, padahal saya belum ngomong. Jadi ibu bapak yang mau membeli madu ini sudah ada di Showcase. Jadi masuk ke beranda ada madu.
mumpung lagi live harganya biasanya dapat potongan ya, sangat baik untuk membantu kesehatan. Atau yang mau berangkat haji ya, ini madu murni, madu untuk kesehatan ya, sangat baik. Ada sertifikat MUI ya, menunjukkan kehalalan, dan sertifikat NKV ya, sangat baik. Ini ada uji laboratorium. Kemudian ada user Pak Ustadz, bolehkah puasa qadha di hari biasa selain hari Senin dan Kamis? Boleh ya, boleh. Mau beli madu ya lagi Pak Ustadz, yang ada tinggal setengah lagi, boleh ya Saudara Jarana. Ini kan tadi kena pelanggaran tok-tok ya, padahal saya nggak ngomong apa-apa ya. Jadi ini baru muncul ada notifikasi pelanggaran, saya belum ngomong apa-apa. Jadi untuk belinya masuk ke Showcase ya, tidak bisa memunculkan keranjang kuning, tapi Saudara Jarana bisa masuk ke Showcase, langsung klik saja, bisa ya. Ada user Pak Ustadz, bolehkah puasa qadha di hari biasa selain hari Senin dan Kamis? Boleh ya, boleh, tidak harus Senin Kamis ya, misalnya Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, boleh ya, boleh niat qadha. Ada Iwan, lapo bende, sehat selalu panjang umur Pak Ustadz, amin. Begitu juga Saudara Iwan dan keluarga ya. Ada Siti Munifa, Ustadz kalau perginya rekreasi bolehkah sholatnya di qadha? Boleh ya. Kalau kita sedang rekreasi, sedang melakukan perjalanan, boleh sholatnya di jamak, boleh, asalkan rekreasinya melebihi batas minimal. Berapa batasnya? Perjalanannya lebih dari 80 kilo. Kalau lebih dari 80 kilo maka sholatnya di jamak seperti materi ini. Tapi kalau tidak nyampe 90, ada beberapa sholat yang mungkin tidak sempat dikerjakan ya dalam perjalanan itu, maka wajib diqadha. Sampai rumah qadha ya. Ada Sari Tainan, assalamualaikum Pak Ustadz, semoga sehat selalu, amin. Sehat selalu juga untuk Sari Tainan. Waalaikumsalam. Kemudian terima kasih Pak Ustadz, semoga Pak Ustadz sehat selalu, amin. Juga Saudara user ya, sehat selalu. Ada Bang Rai, Pak Ustadz apa bedanya qashar sama jamak? Jamak adalah menggabungkan waktu sholat. Jadi waktu duhur dengan waktu sholat isya asar itu bisa dikumpulkan, namanya jamak. Menggabungkan dua waktu sholat dikerjakan satu waktu itu namanya jamak. Boleh di waktu duhur namanya jamak takdim. Bila dikerjakan sholat duhurnya di waktu asar namanya jamak takhir. Di jamak ya. Kalau qashar artinya memendekkan rokaat. Kalau jamak menggabungkan, mengumpulkan waktu sholat, waktu duhur dengan asar dikumpulkan, namanya jamak. Kalau qashar meringkas rokaat sholat yang awalnya 4 menjadi 2. Ini namanya diqashar, diringkas, dipendekkan. Sholat duhurnya saya qashar, berarti dipendekkan. Ibu bapak, ayo kita sholat jamak dan qashar. Sholat jamak sekaligus diqashar, berarti sholat duhur dengan asar dikerjakan, rokaatnya dipendekkan. Paham ya? Bang Ray, misalnya Bang Ray ikut perjalanan sama saya. Bang Ray melaksanakan haji ya. Besok orang yang mau haji setelah melaksanakan wukuf ya, pada saat melaksanakan wukuf di Arafah, besok jamaah saudara-saudara kita haji, mereka akan menjamak dan mengqashar sholat. Jadi sholat duhurnya digabungkan dengan asar. Waktu sholat duhur adzan ya. Kemudian niat menggabungkan sholat duhur dengan asar, di mana rokaatnya diqashar. Orang haji. Nah, di samping orang haji, orang yang perjalanan, kita pulang kampung, bekerja, dan lain sebagainya, orang yang melakukan perjalanan namanya musafir, maka diperbolehkan mengerjakan sholat jamak dan qashar. Bisa dipahami? Sampai di sini ibu bapak mengenai kedudukan jamak bisa paham belum? Cung yang paham.
Yang mengenai jamak dan qasar sudah paham. Ada Endra TCA, terima kasih Pak Ustadz ilmunya, semoga tambah sukses, amin ya. Saudara Endra TCA dari Blora. Ibu bapak yang sudah paham, ada Mardipin Ustadz, bolehkah sholat duhur dijamak dengan asar, jamak takbir, jamak takhir? Karena jauh tapi jamak takdim, tapi di rumah boleh ya. Mardipin, asalkan sudah waktu di saat kita mau melakukan perjalanan. Niatnya Pak Ustadz ada hawi, niat apa itu? Niat jamak. Usolli fardod duhri rok'ataini kosron majmu'an bil asri jam'at takdim ma'mu'man lillahi ta'ala. Contoh ya, Allah mengerjakan sholat duhur dijamak dengan asar. Niatnya sudah ada di dalam buku ini ya, saudara Hawi. Niat jamak, niat kosor, tolong ibu siapkan, wajib memiliki. Kita lagi belajar, kita ini lagi tolabul ilmi, lagi menuntut ilmu. Enggak apa-apa, aku sudah berkeluarga, masa belajar? Wajib belajar, itu tidak ada batasan. Ya, tolabul ilmi itu tidak ada batasan usia. Sudah menikah, sudah punya anak, sudah punya cucu, tetap harus belajar. Jadi belajar itu sampai tutup dinding. Tolabul ilmi ilal mahdi ilal lahdi ya. Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, namun untuk beli buku dan beli madu ini ya, masuk ke Showcase. Nah, masuk ke Showcase, masuk profil, nanti ada buku, diklik ya. Kenapa tidak bisa ya? Bukunya harganya sekitar 40.000 ya Bang Rey, sangat murah ya. Sangat murah tapi manfaatnya luar biasa, keberkahannya luar biasa. Ini madu bukunya langsung check out di Showcase. Kenapa tidak bisa saya munculkan? Tadi ada notifikasi dari Tok, ada pembatalan ya. Jadi tidak bisa memunculkan keranjang kuning ya. Ada informasi, ada Tuti ya, saudara Tuti Mariani ya, terima kasih. Termasuk yang mau madu ya, ini madu sangat baik, kemasannya sangat rapi ya. Ini saya punya madu yang masih utuh ya. Seperti ini contohnya. Bunga pesek, sehat selalu ya. Ini yang masih segelan, ini yang masih segelan seperti ini ya. Ini enzimnya ini Bapak Ibu ya, ini enzimnya, ini yang sudah terbuka, udah saya pakai. Sama-sama madu murni untuk kesehatan. Jadi penuhnya segini. Nah, ini nanti kalau turun segini. Ini sangat baik ya, sangat bagus untuk yang mau meningkatkan kesehatan, baik yang sedang sakit ya. Langsung ya, minumnya 2 sendok ya. Paling enak itu minumnya pakai sendok langsung. Langsung gini, itu paling enak. Ada rasanya, bisa kita nikmati. Boleh dengan air hangat, boleh. Ya, boleh dicampur dengan air hangat, boleh. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Baik ya, ada pertanyaan lagi? Bapak dan Ibu silakan, kalau ada pertanyaan ajukan ya. Berapa harga madunya Pak Ustadz? Mumpung sedang live, ada Sri Yuningsi, kalau sedang live ini harganya ada yang dapat 80 ya. Tidak pahit, Haja Andi Base MH. Ini tidak pahit, ini madu ya, rasanya manis, seger, anak-anak dijamin suka. Tidak pahit, ini kelihatannya hitam tapi tidak pahit. Nah, ini bisa muncul ya. Langsung klik. Buruan. Ibu bapak ya, ini mumpung Tok-Toknya lagi membuka keranjang kuning. Ini madu ya. Yang mau beli madu langsung ya. Asal ada Embok TV, saya belum bisa order. Bisa orderkan Pi, bisa orderkan Pi. DM ibu bapak ya, Embok TF ya, bisa DM saya, nanti saya bantu ya. Mumpung bisa COD bisa, mumpung lagi muncul nih,
Mumpung lagi tok-tok lagi baik hati, lagi dibuka keranjang kuningnya langsung. Kemudian buku juga sama ya. Yang mau buku tentang panduan sholat, nanti setelah buku ikut ngaji. Jangan beli buku terus tidak ikut ngaji. Penjelasannya ikut ngaji, bukunya dimiliki untuk lafadz niat, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Arabnya lengkap ya, ada praktek. Ibu nanti miliki dulu ya, sangat penting ya, sangat penting. Setelah punya bukunya ikut ngajinya ya, ikut ngaji rutin. Mbok ETF ya, DM saya, nanti saya bantu check out kan. Sebentar, nanti dibantu ya, Mbok TF ya. Ada aja, tidak mahal. Tidak, Ibu Haja daerah mana rumahnya? Haja Andi BC rumahnya mana? Banyak kita kirim ke Samarinda, kita kirim ke Makassar. Ada dari Makassar ya, saudara kita di Makassar. Ada juga dari Ternate, ada di Papua ya. Seluruh Indonesia kita bisa kirim ya. Adapun ongkir ya menyesuaikan. Kadang-kadang ada free ongkir. Coba Haja Andi langsung klik dapat berapa? Haja Andi ya. Ibu Haji coba klik ya, dapat berapa? Nah, mudah-mudahan mumpung lagi live biasanya dapat potongan kok ya. Biasanya dapat di harga potongan. Pak Utad, aku udah CO bukunya. Barakallah Bang Ray, sudah CO ya, bisa COD. Baik buku, baik madu, bisa COD, ya, bisa COD, bisa. Alhamdulillah Bang Ray, ditunggu ya. Terus ikut ngaji Bang Ray. Bang Ray nanti siang kalau longgar materinya tentang bab haji. Ya, materinya tentang bab haji. Siang jam 1. Terus malam ya, Bang Ray dan yang lain yang baru bergabung sudah follow belum? Yang belum follow, follow dulu ya, agar bisa ikut ngaji pagi jam 6. Mulainya kalau pagi jam 6, materinya ini. Kemudian siang, insya Allah nanti siang itu membahas tentang perbedaan dam sama kurban. Apa itu dam dalam istilah haji? Perbedaan dam atau hadyu sama hewan kurban. Apa bedanya? Kenapa kita kena dam? Kenapa harus membayar dam? Kenapa harus motong kambing? Kenapa harus berkorban? Nanti kita jelaskan. Jam berapa? Jam 1. Materi perbedaan hadyu ya, dam dan kurban. Itu membahas itu. Kemudian ada lagi materi haji tentang keutamaannya hari tarwiyah, keutamaannya wukuf. Itu ada materi ya. Ada apa perbedaan haji tamatu, haji ifrod, haji kiron. Nah itu kita belajar. Semoga yang ikut belajar ditakdirkan untuk melaksanakan haji ya, melaksanakan umroh. Jam 1 malam, malamnya jam 8 ya. Yang belum follow, follow dulu ya. Ada jarana, iya Pak Ustadz 3 kali beli beda harganya. Oh, jarana-jarana ini dari kalau nggak salah di Samarinda ya, Kalimantan ya. Itu sudah 3 kali. Saudara jarana, boleh testimoni ya. Rasanya gimana? Kan ada yang bilang pahit enggak ini? Warnanya kan hitam. Apakah pahit? Ya, apakah pahit? Tidak pahit. Ini rasanya manis. Rasanya manis, tidak pahit, ya. Tidak pahit sama sekali. Justru ke Bapak Ibu kalau yang ini ketagihan nanti, ya. Ini yang madu ya. Nah, ini enzimnya Bapak Ibu tuh. Ini enzimnya. Rasanya manis dan segar. Teh Yani ya, Teh Yani ini sudah mencoba ya. Ini yang sudah saya buka. Ini enzimnya. Ini yang sudah saya minum. Rasanya itu segar.
langsung diminum, di tenggorokan langsung enak, di perut juga enak. Ini ada enzimnya tuh. Ya. Ini masih utuh, belum saya buka tuh. Ini memang tampaknya hitam, tapi hitam bukan berarti pahit. Ini namanya hitam manis ya. Hitam manis ya, rasanya manis, manfaatnya sangat berguna untuk kesehatan. Rasanya manis, segar, enak Bu ya. Kemudian baik baik untuk kekebalan tubuh. Dia tidak gampang sakit ya, tidak gampang sakit, tidak gampang drop, badan itu lebih energik ya. Nah, jadi sangat baik manfaat. Jadi madu ini berguna untuk meningkatkan imunitas. Nah, di dalam sini ada tentang macam-macam penyakit yang bisa terbantu. Nah, ada di sini. Ada di sini. Ya, jadi apa yang sudah terbantu ya, sakit apa saja di sini ada semua. Jadi wajib ya ibu memiliki satu madu untuk menunjang kesehatan. Lebih baik mengobati daripada menjaga daripada mengobati ya. Lebih baik menjaga kesehatan daripada mengobati. Tuh. Turun. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi seputaran materi jamak, materi qasar. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini. Selamat ya untuk yang sudah check out madu, yang sudah check out buku, mudah-mudahan menjadi kesehatan untuk kita menambah ilmu ya, untuk kita menambah berkah, dan Allah ganti rezeki yang telah kita keluarkan menjadi keberkahan fid dunya wa dunya wal akhirah. Terima kasih yang sudah tap-tap layar, semoga berpahala menjadi ladang amal jariah. Terima kasih yang sudah membagikan link, dan terima kasih yang sudah memberikan gift, memberikan nasi padang, kopi, gorengan, mawar ya, Teh Yani ya. Semoga kita dijadikan hamba Allah yang mutakin, bertambah ilmu, bertambah amal, bertambah sehat, bertambah istiqomah dalam kebaikan ya. Sampai ketemu lagi nanti siang membahas tentang bab haji ya, kaifiyahnya haji, syarat rukunnya haji ya. Terima kasih sampai di sini. Nanti kita bersambung lagi insya Allah besok pagi tetap ya jam 6 kita ngaji lagi. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam kajian pagi ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita sambung kembali, kita sambung dengan doa. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim.